salanasang. Puji syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui Lentera Malam Jemaat Rantepao. Malam ini kita akan dilayani oleh Pendeta Iye Panggalo. Opa kesayanganku. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Let us praise Him. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang pada saat ini sedang dibukakan jalan oleh Tuhan, yang dituntun oleh Roh Kudus untuk mengalami ibadah melalui Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, Roh Kudus terus menuntun kita, dan salah satu tujuan hidup ini ialah untuk menyatakan diri sebagai manusia yang baru yang dituntun oleh Roh Kudus. Pada malam hari ini kita mau membaca firman Tuhan dan saya akan menjelaskan kepada saudara tentang Roh Kudus yang melahirbarukan atau melahirkan kembali. Kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus sendiri untuk memahami siapa Dia dan bagaimana Dia bekerja, sehingga kita menjadi pengikut Yesus yang setia. Kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkaulah Allah yang menuntun kami, menguasai kami, mengarahkan kami senantiasa. Kami sungguh bersyukur karena selalu ada waktu setiap malam melalui Jemaat Rantepao mengalami kehadiran-Mu secara bersama-sama melalui pertemuan dan persekutuan virtual. Engkaulah yang mengikat kami satu dengan yang lain. Kami berjauhan secara fisik, tetapi firman dan Engkau ya Roh Kudus membersatukan kami dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus, kami mohon kehadiran-Mu ya Roh Kudus menuntun kami memahami firman ini. Amin. Saudara-saudara, apakah saudara pernah bertanya, kalau bisa berbuat baik kepada seseorang,
kalau bisa memberikan sesuatu kepada seseorang, atau kalau bisa menasihati seseorang. Pernah saudara bertanya, mengapa saudara membuatnya itu? Jangan sampai saudara hanya menganggap bahwa itu karena saudara orang baik. Atau pernahkah saudara berhasil mengasihi musuh atau orang yang menganggap saudara musuh atau lawan? Atau hal-hal lain yang pada dasarnya memang sangat baik kita lakukan. Pernahkah bertanya, mengapa saudara buat? Kalau kita sampai berpikir bahwa hal-hal itu kita lakukan karena kita orang baik, artinya memang pada dasarnya dari kitalah semua itu terjadi, maka saudara perlu mengikuti renungan malam hari ini untuk memperoleh pemahaman yang sesungguhnya. Mengapa saudara bisa buat hal-hal seperti itu? Nah, saya akan mengambil 3 ayat dari 1 Korintus 12, ayat 1 sampai ayat 3, untuk lentera malam dan renungan malam ini. 1 Korintus 12, ayat 1 sampai 3. Silakan saudara buka Alkitab saudara. Alkitab buku atau Alkitab elektronik. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang palsu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, kalau sekarang ikut mengucapkan Yesus adalah Tuhan, silakan ucapkan masing-masing di tempatnya, Yesus adalah Tuhan. Saya tanya, apa dampak dari saudara ucapkan Yesus adalah Tuhan? Tentu saya tidak bisa mendapat jawaban saudara, tapi saya harap saudara punya jawaban. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ketika pada masa gereja mula-mula pada abad pertama dan abad kedua dan seterusnya, seseorang yang mengucapkan Yesus adalah Tuhan, Yesus Kurios, itu sama dengan rela dan siap untuk dibunuh. Siap mati. Oleh karena pada waktu itu di dalam kekaisaran Romawi tidak boleh ada Tuhan yang lain, tidak boleh ada Kurios yang lain selain kaisar. Jadi kalau orang Kristen pada waktu itu berani mengucapkan Yesus adalah Tuhan, maka itu berarti sebuah keberanian yang luar biasa. Dan ini satu karya Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat 1 sampai ayat 3 dari 1 Korintus ini sebetulnya merupakan pendahuluan dari rentetan apa yang Rasul Paulus mau tulis tentang karunia-karunia Roh Kudus. Pada dasarnya bagi Rasul Paulus mengakui Yesus sebagai Tuhan itu karunia utama Roh Kudus yang nanti puncaknya dalam pasal 13 itu dikatakan adalah kasih.
Tapi mengakui Yesus sebagai Tuhan itu adalah inti dari pekerjaan Roh Kudus. Dan orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus itu pada masa itu mendapat karunia-karunia yang berbeda-beda. Dan di jemaat Korintus itu setiap orang, setiap kelompok sepertinya dikaruniai Tuhan dengan anugerah atau dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Dan karunia itu istimewa-istimewa masing-masing. Jadi kalau bisa lihat dalam daftar karunia-karunia di 1 Korintus 12 itu ada di situ dikatakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat atau berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia untuk percaya atau iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, tapi juga karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Itu daftar dari karunia-karunia. Tapi semua karunia ini istimewa, dan ternyata orang-orang di Korintus yang sudah menerima karunia-karunia istimewa dari Tuhan ini sepertinya mau bersaing satu dengan yang lain dan menganggap diri karunianya lebih penting daripada yang lain. Yang punya karunia menyembuhkan merasa lebih hebat daripada yang lain-lain. Jadi mereka tidak memahami apa fungsi dari karunia-karunia itu. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus ini ingin menekankan, jadi berdasarkan pengakuan Yesus itu Tuhan sebagai pekerjaan Roh Kudus, Rasul Paulus juga ingin menjelaskan bahwa setiap karunia yang ada pada anggota-anggota jemaat di Korintus itu adalah satu pernyataan roh. Itu dikerjakan oleh roh yang satu dan roh yang sama, yaitu itulah Roh Kudus. Dan semuanya dikatakan itu akan digunakan untuk kepentingan bersama seluruh jemaat, persatuan seluruh jemaat. Jadi apa saja yang dimiliki, karunia apapun, semuanya bukan untuk dipertandingkan, tetapi supaya jemaat itu bersatu. Mengapa? Karena dasarnya adalah Yesus itu Tuhan. Dan dari situ Roh Kudus mengaruniakan karunia yang berbeda-beda kepada setiap anggota jemaat. Bukan untuk dipertandingkan, sekali lagi diperbandingkan, tetapi juga untuk membuat jemaat hidup sebagai orang yang dituntun oleh satu roh dan roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, pertanyaan sekarang, kalau begitu Roh Kudus ini membuat orang percaya kepada Yesus. Roh Kudus ini juga mengaruniakan karunia yang berbeda-beda pada setiap orang, dan setiap karunia itu penting karena sumbernya dari Allah. Sekarang pertanyaan, siapakah sesungguhnya Roh Kudus itu? Ini pertanyaan yang paling sering dan banyak orang menjawabnya dan mungkin mudah menjawabnya. Tapi baik pada malam hari ini, saudara, saya akan mengatakan berdasarkan Alkitab, Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Oknum yang ketiga atau pribadi ketiga dari yang kita percaya Trinitas. Ini ada logo Trinitas, yaitu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dengan percaya kepada Roh Kudus, itu berarti kita percaya kepada Allah yang Bapa dan juga Allah yang Anak. Allah, Bapa, Anak. Roh Kudus yang membimbing kita untuk percaya ke situ. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan Allah ini, Roh Kudus ini sebagai Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Sesudah Pentakosta, sesuai dengan firman Tuhan sendiri, ajaran Yesus, bahwa sesudah Yesus pergi, dia bersama Bapa akan mengutus Roh Kudus. Itu berarti apa? Sejak Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, sejak dibaptisnya 3.000 orang sekaligus, setelah mendengar khotbah Petrus, Roh Kudus bekerja sampai 3.000 orang sekaligus percaya. Sampai nanti Yesus datang kembali. Yesus datang kembali.
Allah yang ada di dunia ini menyertai murid-murid, memberitakan Injil, menyertai gereja, menyertai saya, menyertai kita semuanya adalah melalui oknum Roh Kudus. Ingat, melalui oknum Roh Kudus. Jadi karena Roh Kudus adalah Allah, berarti sifat-sifat Allah seperti yang pernah saya ungkapkan dalam Lentera Malam beberapa waktu yang lalu. Maha tahu, Roh Kudus itu maha tahu. Allah maha hadir, Roh Kudus itu maha hadir. Allah maha melihat, Roh Kudus itu maha melihat. Jadi kalau dikatakan bahwa sejak Yesus naik ke surga dan pencurahan Roh Kudus, Allah menyertai kita, Allah yang menyertai kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Berarti Roh Kudus itu maha tahu, maha hadir, dan maha melihat. Dia maha tahu, dia maha hadir. Hadir di sini di tempat saya memberitakan firman dan hadir di tempat saudara secara serempak. Dan kita semua mengalami kehadiran itu. Nah saudara-saudara, apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa Allah memberikan atau membuat Roh Kudus ini sebagai penggantinya atau dirinya yang menyertai gereja di dalam dunia ini sampai Yesus datang kembali? Untuk terus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus, untuk terus mendorong orang berani percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 3 dari 1 Korintus 12 tadi itu sangat sebetulnya sederhana sekali untuk melihat hal yang paling penting dari kepercayaan kita. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Berarti kalau ada orang tidak percaya Yesus, apalagi mengatakan terkutuk Yesus, itu sudah pasti bukan Roh Allah, itu adalah roh iblis. Ingat itu. Menghina Yesus, mengutuk Yesus, menolak Yesus, itu adalah pekerjaan iblis. Tapi siapa yang bisa berani mengatakan Yesus itu Tuhan, itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara bisa renungkan pada malam hari ini, saudara sungguh-sungguh percaya Yesus itu Tuhan, Yesus adalah Tuhan, maka saudara mengalami Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Boleh kita katakan bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan penebusan, tapi Roh Kuduslah yang membuat kita menerima itu semuanya. Bisa percaya apa arti pengorbanan Yesus. Bisa percaya penebusan yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan. Roh Kudus yang menyebabkan itu, kita percaya kita dilahirkan kembali. Istilah dalam surat Yohanes. Roh Kuduslah yang membuat kita percaya Yesus dan kita bertobat, kita dilahirkan kembali. Roh Kuduslah yang menyebabkan kita dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus yang adalah Allah, dia adalah Allah yang menyebabkan setiap orang berani percaya tentang Yesus sebagai Tuhan. Kalau dalam Yohanes 16 ayat 8-11 ada paling kurang 3 pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa lahir baru, kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Jadi dia menginsafkan kita betapa berdosanya kita. Itu yang pertama. Dia yang insafkan kita, sadarkan kita bahwa kita manusia berdosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita sadar itu, lalu kita menyesal, kita bertobat. Dia juga menginsafkan kita tentang kebenaran yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang membawa penebusan, membawa penyelamatan. Dia yang meyakinkan kita, menginsafkan kita tentang kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus jugalah yang menginsafkan kita bahwa kalau kita tidak percaya dan kita terus berdosa, kita akan mengalami penghakiman dan kita akan mengalami hukuman. Roh Kudus juga yang meyakinkan itu. Jadi kita bisa renungkan sekarang, apakah saya sadar dosa saya? Apakah saya sadar tentang kebenaran? Apakah saya sadar bahwa kalau saya tidak percaya saya akan dihukum?
Dan kalau saya percaya, saya diselamatkan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk datang percaya tentang Yesus yang lahir, melayani, sengsara, mati, dan sampai bangkit. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah mati bersama dan bangkit bersama Kristus. Dan apa artinya itu? Kita menjadi manusia baru. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, kita menjadi manusia baru. Jadi dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita dijadikan manusia baru. Dan sebagai manusia baru kita diminta untuk janganlah memikirkan hal-hal yang biasa saja, tetapi pikirkanlah hal-hal yang di atas, perkara yang di atas. Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ini suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita lihat bagaimana kita sebagai manusia baru dituntun oleh Roh Kudus. Apa tugas-tugas kita? Nomor 1, berpisah dengan masa lalu, dengan manusia lama kita. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab itu, baik dari Lukas 21:34, Roma 13, Kolose 3, Galatia 5, 1 Petrus 4, semuanya berbicara tentang manusia lama. Apa itu? Jadi saya katakan manusia baru diberi 2 tugas utama. 1, mematikan dan jangan melakukan hal-hal seperti berikut. Ini saya sebut secara cepat saja. Apa yang harus kita matikan dalam diri? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, kejahatan, keserakahan, pesta pora, perjamuan minum-minum dan mabuk, perselisihan dan iri hati, kepentingan-kepentingan duniawi. Ini biasanya muncul di soal-soal politik dan lain-lain. Kedengkian, kemarahan, kegeraman, fitnah, saling mendustai, dan penyembahan berhala. Semua itu tugas pertama kita sebagai manusia baru, berpisah. Tinggalkan. Bahasa Alkitab, matikanlah dan jangan lagi melakukannya. Lalu yang kedua ialah sebagai manusia baru apa? Terus menerus dibaharui oleh Roh Kudus, oleh firman Allah. Dan hal-hal yang akan nyata kalau kita sudah berpisah, meninggalkan manusia lama kita akan hidup berbelas kasihan. Kita punya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran satu terhadap yang lain. Nah, ini kesabaran satu terhadap yang lain ini penting sekali. Karena baik dalam keluarga maupun dalam organisasi, kadang-kadang kita tidak mudah sabar satu terhadap yang lain. Memiliki pengampunan sama seperti Tuhan sendiri mengampuni kita. Atau bahasa yang biasa kita dengarkan dari Galatia pasal 5 itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terkenal sekali dengan satu buah 9 rasa. Itu buah roh. Manusia baru punya buah roh. 1 buah roh dengan 9 karakter seperti itu. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus sudah menyadarkan kita bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah mengampuni kita dan menyelamatkan kita, dan kita dijadikan manusia baru. Syukur kepada Allah, saudara dan saya menjadi manusia baru. Tapi saudara-saudara, semua tadi manusia lama
mungkin masih menjadi bagian dari hidup kita dan kita belum menganggapnya itu sebagai musuh. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus melawan. Karena semua itu adalah upaya iblis. Karena iblis ini terus menerus berusaha untuk merayu kita sebagai manusia baru, merayu kita untuk terus menikmati budaya manusia lama itu. Yang budaya duniawi total. Seluruhnya kita ukur dari kepentingan manusia, dari untung rugi secara manusia. Tapi saudara-saudara, memang seperti dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 itu, kuasa iblis itu luar biasa bekerja. Saya baca dari 1 Petrus 5 ayat 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. Ini berjalan keliling. Jadi berjalan keliling saya, berjalan keliling kita masing-masing. Seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Pernah dengar singa yang mengaum-ngaum? Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti semenakutkan itu pekerjaan iblis. Mau menolong kita, mau meninabobokan kita, mau membuat kita nyaman di dalam kehidupan manusia lama. Tapi kita tidak boleh kalah. Menurut 1 Petrus dikatakan, dia katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Harus kita lawan dengan iman yang teguh. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini kita sudah merenungkan bahwa Roh Kudus melahirbarukan kita dan menjadikan kita manusia baru yang harus hidup dengan karakter manusia baru, dan kita tidak mampu untuk itu, saudara-saudara. Tapi kita punya Roh Kudus yang adalah Allah. Dalam tuntunan Roh Kudus, lawanlah iblis, lawanlah manusia lama, dan keluar sebagai pemenang. Siap? Selamat melawan iblis dan nikmati kemenangan. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku
Baik saudara-saudara, kita masuk dalam doa malam. Ya, di samping ancaman virus corona yang masih menakutkan, bukannya makin menurun, ternyata makin naik. Jangan-jangan ini menjadi semacam kedua ya. Di beberapa tempat itu masih naik, dan kita betul-betul tidak mampu untuk melawannya. Kita hanya bisa memenuhi protokol kesehatan, tapi kita tidak bisa menaklukkan virus itu. Kita akan berdoa. Dan satu hal, di samping beberapa peristiwa bencana alam di berbagai tempat, tapi satu yang peristiwa bencana alam yang sungguh-sungguh merisaukan. Saya beberapa kali menyaksikan beberapa rekaman video, betul-betul saya tidak tahan air mata saya menetes, karena saya bisa membayangkan bagaimana peristiwa yang terjadi malam itu menakutkan. 2 gelombang datang, dan sebelum saya menyiapkan bahan ini tadi, saya juga melihat sebuah video yang rupanya diambil dari satelit, menggambarkan bagaimana longsor di salah satu lereng gunung itu dengan kekuatan yang luar biasa, dan itu yang menyebabkan banjir bandang yang betul-betul tak tertahankan. Sudah lebih 10 korban meninggal yang didapatkan, dan masih banyak yang hilang katanya. Saya belum sempat datang ke sana, tapi saudara-saudara, sebagai orang yang dituntun oleh Roh Kudus, kita bisa terlibat dalam berempati dengan saudara-saudara kita di sana dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang membuat kami lahir kembali, percaya kepada Yesus, menjadi manusia baru. Dan malam ini kami mohon, tuntunlah kami untuk terus berperang melawan iblis. Dan buatlah kami terus menang, sama seperti Yesus menang. Sebelum kami beristirahat malam, kami ingat saudara-saudara kami yang dilanda bencana di berbagai tempat, tetapi teristimewa yang terjadi di daerah Masamba. Banyak umatmu mengalami penderitaan, korban jiwa dan korban harta. Kami mohon Engkau ya Roh Kudus membuat mereka mampu menjalani hari-hari yang berat di pengungsian, dalam ketakutan, dalam berbagai hal. Engkau membuat mereka mampu bertahan. Kuatkan iman mereka semua. Berkati semua upaya untuk bergerak menolong mereka dari berbagai penjuru dunia. Kami juga masih tetap berdoa, Tuhan, tuntunlah kami masing-masing untuk menjaga diri, sehingga kami tidak menjadi media penyebar dari virus corona. Buatlah kami hidup berdisiplin. Tetapi sembuhkanlah mereka yang sudah terpapar, dan hiburkanlah keluarga yang sudah menjadi korban dari virus ini. Karena hanya Engkau yang bisa menolong kami menjalani hari-hari yang berat. Lindungilah kami sepanjang malam sampai esok pagi, karena Engkau lah yang menguasai malam dan siang. Engkau Allah yang mengatur segala sesuatu dan hidup kami. Tetapi ketika kami sadar bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Hadir, Engkau Allah yang Maha Mulia, dan kami malam ini mendengarkan bahwa Roh Kudus menyertai kami, maka kami akan selalu terlindung, aman, dan bersyukur kepada dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Udah semangat, Pak.
Sekali lagi kita bersyukur boleh beribadah bersama. Semoga semua tetap sehat dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat beristirahat. Let God bless us all.